Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan lanjutin nge-breakdown episode kedua dari series Daredevil Born Again yang makin seru dan keren banget ya guys. Kemarin aku udah nge-breakdown episode satunya, segera ditonton. Scroll aja di video Jokastoy. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Dan jangan lupa untuk follow akun TikTok dan Instagram aku. Jadi sudah 2 episode ini aku udah satisfying, puas banget ya dengan tampilan Daredevil Born Again dari Marvel Studios ini guys, Marvel Television. Violence-nya tetap ada, karakter Matt Murdock juga dipertahankan, serta vibes dan intensitas di series ini bener-bener kerasa banget ya guys. Cuman aku agak aneh aja sih kenapa mereka tidak nge-mention tentang seperti Battle of New York, Snap Thanos, atau blip-nya si Hulk, atau hal-hal besar yang terjadi di MCU ya guys ya. Karena kan itu juga salah satunya mempengaruhi tatanan masyarakat dan sosial khususnya di kota New York yang sering banget diinvasi, diserang alien guys. Walaupun memang ada scene yang memperlihatkan beberapa event yang terjadi di MCU, tetapi harusnya langsung disebutkan aja gitu ya ketika ngomongin tentang permasalahan di kota New York ya guys. Jadi kayak lah kenapa nggak disebutkan, toh juga masih di MCU gitu loh. Tapi itu cuma minor criticize dari aku aja ya guys. Overall sih aku udah puas banget. Oke, langsung aja kita bahas breakdown episode kedua ini. Here we go. Jadi episode kedua ini dibuka dengan opening in loving memory of Kamar de los Reyes, atau aktor pemeran daripada Hector Ayala atau White Tiger ya teman-teman, yang sudah rest in peace atau meninggal 1 tahun yang lalu sebelum perilisan dan peluncuran series ini. Terlihat di sini Wilson Fisk dipersiapkan untuk memberikan pidato kemenangannya ketika ia berhasil memenangkan election atau pemilihan wali kota New York City, di mana orang-orang berkumpul di downtown hall untuk merayakan kemenangannya. Terlihat di sini ada beberapa Easter egg teman-teman. Yang pertama ada tulisan Happy New Year atau Selamat Tahun Baru dari Pim Van Dyne, perusahaan baru yang didirikan oleh Hank Pym dan dijalankan oleh putrinya Hope Van Dyne ya guys. Di Pim Van Dyne. Nama perusahaan mereka sudah berubah sejak dari film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Berikutnya terlihat di sini ada Steve Rogers the Musical, di mana Rogers the Musical ini merupakan drama musikal khas Christmas atau hari Natal yang ada di MCU ya guys, menceritakan para hero Avengers yang membela dunia. Dan next di sini terlihat juga ada Easter egg dari Harlem's Paradise, di mana Harlem's Paradise ini merupakan wilayah dari karakter Luke Cage. Luke Cage ini kan juga sama satu semesta ya guys dengan Daredevil dan Punisher, juga Jessica Jones di Defenders. Orang-orang juga ramai memakai atribut merayakan tahun baru, tapi nggak tahu ya ini tahun baru tahun berapa. Tetapi setelah dikonfirmasi bahwa timeline dari series Daredevil Born Again ini adalah after series Agatha All Along ya guys, dan sama timelinenya juga after series Echo. Pidato wali kota terpilih Wilson Fisk berkata bahwa kota New York ini sudah sangat gagal ya, banyak kemiskinan dan juga tindakan kriminal dan tidak aman, dan ia tidak membutuhkan orang-orang yang berpakaian ala laba-laba Spider-Man merujuk kepada Peter Parker, atau orang yang memakai tanduk iblis merujuk kepada Daredevil untuk menolong orang-orang, karena kita punya aturan dan pastinya harus mengandalkan kepolisian gitu ya guys. Matt Murdock pun melihat hal ini di berita dan juga mendengar reaksi orang-orang pro dan kontra terhadap terpilihnya Wilson Fisk sebagai wali kota New York. Terlihat di peron stasiun kereta api ini terdengar sebuah pertikaian antar 3 orang laki-laki. Hector Ayala pun berusaha untuk melerai 3 orang ini ya teman-teman, yang membuli seorang laki-laki juga. Ternyata 2 orang ini adalah NYPD atau polisi kota New York. Tanpa disengaja, salah satu dari rekan mereka pun tersandung dan tertabrak kereta api, mati di tempat. Hector Ayala pun langsung ditangkap oleh rekannya yang satu lagi yang masih hidup ya teman-teman, dan memperkenalkan diri mereka sebagai NYPD atau polisi. Jadi di awal itu mereka tidak memperkenalkan diri. Hector Ayala pun ditangkap. Scene berikutnya kembali memperlihatkan reporter dari The BB Report, BB Urich, yang mempertanyakan tentang pendapat para masyarakat untuk vigilante seperti Daredevil yang menghilang hampir 1 tahun. Ada yang merindukannya dan ada yang tidak merindukannya juga. Wilson Fisk pun memulai pertemuannya dengan beberapa departemen di kota New York sebagai wali kota yang baru. Tetapi komisaris dari kepolisian itu seperti menolak
menolaknya ya Komisaris Gallo untuk menemui Wilson Fisk dan tidak pernah menjawab pesannya. Hal ini tentu membuat ia bingung guys, karena kepolisian harus berada di barisan wali kota untuk sama-sama membangun kota New York, tetapi mereka seperti menolak gitu ya. Di kantor polisi Residen 15, Matt Murdock sedang menangani kliennya. Kemudian ia mendengar dengan kekuatan super hearingnya tersebut Hector Ayala yang dipukuli oleh para polisi untuk mengakui bahwa dialah yang membunuh salah satu rekan polisi tadi yang sebenarnya tersandung ya guys, kemudian tertabrak kereta api. Merasa ini tidak benar, datanglah Matt Murdock ke ruangan Hector Ayala, berkata bahwa ia akan menjadi pengacara yang mewakili Hector Ayala nanti di persidangan. Hector Ayala pun bingung dan masih belum tahu siapa sebenarnya Matt Murdock di sini ya teman-teman. Matt Murdock pun sedikit menginterview Hector Ayala untuk melihat apakah ia berbohong atau enggak nih. Dan memang benar, ia bisa mendeteksi kebohongan dan Hector Ayala berkata jujur. Tetapi Matt Murdock tahu ada yang masih disembunyikan oleh Hector Ayala di sini. Namun ia yakin bahwa Hector tidaklah bersalah dan akan represent mewakilinya sebagai pengacaranya. Wilson Fisk pun terjebak sebuah macet, di mana di sana ada sebuah lubang yang sangat besar ya di atas jembatan flyover, membuat kemacetan yang sangat panjang. Ia tidak sabar untuk menunggu, akhirnya ia keluar dari mobil dan langsung memanggil para pekerja proyek untuk membenarkan lubang atau jalan yang rusak itu ya. Jadi Wilson Fisk langsung action gitu ya guys, dan banyak yang merekam juga di sana. Jadi dia tidak menunggu lagi, langsung terjun ke lapangan gitu. Dan ini menimbulkan simpati dari para orang. Matt Murdock pun sampai di kantornya dan bercerita kepada Kristen McDuffie dan juga Cherry, di mana ia akan membela si Hector Ayala ini. Tetapi mereka berdua menolak karena kasus Hector Ayala ini ialah tuduhan pembunuhan terhadap polisi di kota New York, dan ini sama saja melawan pemerintahan. Kristen dan juga Cherry tidak yakin dengan apa yang dikatakan Matt Murdock bahwa Hector Ayala ini tidak bersalah dan tidak membunuh salah satu rekan polisi tersebut ya teman-teman, karena ini terlalu beresiko untuk kantor firma hukum mereka. Kasus ini sangat sulit karena yang dilawan adalah sesama polisi atau pemerintahan. Namun kembali Matt Murdock meyakinkan Kristen dan juga Cherry bahwa kasus ini sangat penting dan juga sangat worth it ya guys. Dan akhirnya mereka pun menangani kasus ini. Matt Murdock juga meminta Cherry untuk menyelidiki istri dari Hector Ayala dan menyelidiki lebih dalam sebenarnya apa latar belakang dari si Hector Ayala ini ya guys. Dan untuk mencari orang atau saksi yang diselamatkan malam itu oleh Hector Ayala dari dua polisi yang mengeroyoknya yang di awal tadi ya guys, sebagai saksi kunci nanti di persidangan. Matt Murdock dan Kristen pun datang ke pengadilan tinggi kota New York untuk menghadiri persidangan perkara kasus Hector Ayala ini. Banyak dari kepolisian yang datang juga di sini, dan banyak orang-orang yang mewawancarai Matt Murdock serta Kristen yang berkata bahwa mereka membela pembunuh. Akhirnya persidangan pun dimulai di sini. Jaksa penuntut di sini adalah Jaksa Hochberg yang terkenal sangat mengerikan gitu ya guys. Dan akhirnya hakim pun memulai persidangan yang didakwa Hector Ayala terhadap pembunuhan polisi kota New York. Persidangan hanya berlangsung 30 detik ya teman-teman, di mana hakim menolak semua apa yang dikatakan oleh Matt Murdock, juga pembelaan terhadap Hector Ayala, dan menjatuhi hukuman dan menolak mosi. Bener-bener ini scene-nya badass banget ya guys. Jadi prosesnya hanya 30 detik gitu ya. Hakim gak mau mendengar apapun. Ini adalah hakim yang salah sekali. Harusnya bisa mendengar dari dua sisi agar keputusannya tetap presisi ya guys. Matt Murdock pun berkata kepada Hector Ayala tetap bertahan. Ia pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan Hector. Reporter dari BB Report akhirnya dipanggil untuk mewawancarai langsung Wilson Fisk. Ternyata seorang wanita muda yang dikenal dengan nama nickname BB Urich merepresentasikan seorang jurnalis Ben Urich yang sangat dikenal oleh Wilson Fisk akan dedikasinya, tapi sudah mati atau meninggal ya guys. Di sini akhirnya BB Urich berkata kepada Wilson Fisk bahwa berdasarkan informasi dan juga data yang ia temukan, pihak kepolisian dan komisaris seperti Komisaris Gallo itu memang berusaha untuk menggulingkan pemerintahan dari Wilson Fisk ini. Dan Wilson Fisk sebagai wali kota yang baru membutuhkan pihak kepolisian untuk berada di sisinya, karena pihak kepolisian ini katanya akan mengikuti si komisaris ini ya teman-teman, komisaris utama dari kepolisian untuk menggulingkan Wilson Fisk. Hal ini tentu menjadi catatan kepada Wilson Fisk. Cuman wawancara ini menjadi tidak baik ketika BB Urich mulai membahas tentang Vanessa Fisk atau istri dari Wilson Fisk ini, sehingga wawancara pun harus segera dihentikan gitu ya guys. Tetapi wanita ini sangat bersemangat
dan masih ingin dipergunakan oleh Wilson Fisk. Di sebuah kafe kecil di sini, Dr. Glenn Hatter itu meluncurkan produk dari buku novel terbarunya ya guys, tentang self-development dan self-improvement gitu. Dan salah satu karakter laki-laki muda di sini muncul ikut dalam perkenalan dan tanda tangan autobiografi dari novel yang dibuat Dr. Glenn, yaitu karakter yang diperankan oleh aktor Hunter Duhan. Yang dirumorkan karakter yang diperankan Hunter Duhan ini adalah Muse guys, atau villain juga yang akan ada di series ini. Laki-laki muda ini berkata ia ingin menjadwalkan kelas rehabilitasi gitu kepada Dr. Glenn, dan Dr. Glenn sangat senang untuk bisa bertemu lebih lanjut dan membahas tentang jadwalnya. Ternyata di sini ada utusan dari Wilson Fisk ya, yang dikirim ke tempat Dr. Glenn untuk membicarakan jadwal rehab atau jadwal sesi terapi kepada Dr. Glenn, yaitu Wilson Fisk dan istrinya. Keesokan harinya, anggota polisi yang mati itu dikuburkan ya guys, bersama dengan anggota polisi lain. Dan di sini terlihat ada komisaris Gallo juga. Wilson Fisk ingin langsung bertemu dan berbicara dengan komisaris Gallo ini terkait apa yang ia lakukan mengabaikan Wilson Fisk. Dan memang benar dari informasi jurnalis BB Urich tadi, bahwa memang komisaris utama ini hendak menggulingkan orang seperti Wilson Fisk yang tidak layak menjadi wali kota New York. Ia pun memanggilnya Kingpin, sekali preman tetap preman. Di sini terlihat ya bahwa komisaris sangat membenci Wilson Fisk karena kan ia dulu terlibat kriminal, mafia, dan merupakan penjahat ya guys. Udah banyak orang-orang dan korban yang mati di tangan Wilson Fisk. Terlihat di scene ini, Kristen dan Cherry itu datang menemui istri dari Hector Ayala untuk meminta bantuannya mendukung Hector Ayala di persidangan, dan sedikit interview juga ya, tanya-tanya dengan istrinya terkait background mereka. Padahal mereka punya misi terselubung di sini untuk mencari informasi rahasia yang mungkin tidak diungkapkan dan terlihat di dalam rumah. Cherry pun mulai di sini melihat barang-barang dan masuk ke kamar seolah-olah hendak mengambil pakaian dari si Hector Ayala ya guys. Sedangkan Kristen mengalihkan perhatian istri Hector dengan mengajaknya berbicara. Ternyata di sini Cherry menemukan kostum dan kalung amulet dari Hector Ayala, yaitu White Tiger. Cuma di sini agak aneh sih ya, kostum dan juga amulet sepenting itu kayak cuma disimpan, mudah banget ditemuin ya guys. Dan akhirnya mereka pun mendapatkan informasi berharga tentang background Hector Ayala yang seorang White Tiger sudah terungkap. Malamnya terlihat di sini Matt Murdock makan malam bersama dengan Dr. Glenn Hatter, dan ia mendapatkan telepon tentang informasi terbaru dari Hector Ayala yang seorang White Tiger, dan bertemu dengan Hector Ayala untuk mengkonfirmasi lebih lanjut tentang tindakannya sebagai vigilante ini, apakah ada hubungannya dengan penyerangannya pada malam itu sehingga satu orang polisi mati. Ternyata nggak ada ya teman-teman, karena memang Hector Ayala pada waktu itu tidak mengenakan kostum White Tiger ataupun memakai kalung mistik amuletnya itu yang memberikannya kekuatan. Jadi dia pada malam itu benar-benar ya tidak ada kekuatan guys. Makanya dia kurang bisa menyerang ataupun langsung kabur ya, karena ia nggak pakai amulet, kalung amulet White Tigernya itu. Akhirnya Matt Murdock di sini mengetahui keadaan sesungguhnya tentang status dari Hector Ayala ini yang seorang White Tiger. Scene pun berpindah kepada komisaris Gallo yang mengajukan pengunduran dirinya terhadap Wilson Fisk sebagai komisaris utama dari kepolisian. Tetapi ia pun akhirnya menolak dan tidak jadi mengundurkan diri setelah diancam oleh Wilson Fisk terkait anaknya yang ternyata diketahui oleh Wilson Fisk ya guys, dari Philadelphia. Seperti khasnya Wilson Fisk ingin mendapatkan sesuatu yang ia inginkan, maka ia akan mengancam orang-orang. Sifat asli dari Wilson Fisk mulai terbuka ya guys. Baik Matt Murdock sebagai pengacara Hector Ayala, jaksa dan juga hakim, mereka bertemu di satu ruangan dari hakim Jerry, di mana di sini Matt Murdock mengajukan mosi dan juga penyembunyian identitas Hector Ayala sebagai White Tiger dalam kasus ini, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kematian salah satu anggota polisi New York Police Department. Dan hal ini pun disetujui oleh hakim, dan akhirnya masih ada harapan lah untuk Hector Ayala bisa terbebas dari semua tuntutan dan tidak jadi dipenjara teman-teman. Matt Murdock pun di sini mulai melakukan penyelidikan mandiri tersendiri terhadap polisi yang ikut menyerang Hector Ayala di peron, dan yang masih selamat ya, satunya lagi kan ketabrak kereta api. Nah, polisi ini memang ternyata polisi yang fasik ya guys, jadi dia polisi jahat gitu, melakukan kegiatan-kegiatan kriminal juga di luar dari pekerjaannya sebagai polisi. Matt Murdock mulai membuntutinya dan mulai mendengarkan percakapannya di telepon untuk menemukan hal-hal yang mencurigakan oleh si polisi ini guys. Matt Murdock membuntutinya hingga ke dalam rumahnya. Di ruangan Dr. Glenn
sesi terapi pun dimulai untuk Wilson Fisk dan istrinya, yang dimana hal ini harus dirahasiakan. Mereka berdua datang menemui Dr. Glenn yang dianggap capable atau mampu untuk bisa memperbaiki hubungan antar Vanessa Fisk dan Wilson Fisk ini ya teman-teman. Melihat track record dan pengalaman dari Dr. Glenn, harusnya terapi ini bisa berbuah hasil yang bagus sih. Hingga malam Matt Murdock membuntuti polisi ini dan mendengarkan apa yang ia lakukan di dalam rumah kosnya itu dengan kekuatan super hearingnya pastinya ya guys. Jadi hebat banget sih kekuatan untuk pendengaran dari kekuatan supernya si Daredevil atau Matt Murdock ini. Ia pun mendengar bahwa polisi ini hendak melenyapkan saksi yang diselamatkan Hector Ayala malam itu, yang ternyata ada di apartemen 30 Jalan West. Segera Matt Murdock menghubungi Cherry untuk menyelamatkan saksi kunci atau orang yang diselamatkan Hector Ayala itu ya teman-teman. Matt Murdock langsung pergi ke apartemen itu untuk menyelamatkan saksi yang bernama Nick. Nick pun diarahkan untuk pergi ke tempat yang sudah dijanjikan akan ada Cherry di sana mengamankan Nick. Segera dua polisi tadi udah langsung datang ke depan pintu, mengetok untuk membukakan pintu tersebut. Mereka pun terkejut, ternyata di dalamnya bukan Nick yang mereka cari, ternyata adalah Matt Murdock. Matt Murdock pun di sini dipukulin habis-habisan ya teman-teman, sampai berdarah oleh dua orang ini, yang salah satunya polisi yang jahat itu. Sudah tidak bisa lagi mentolerir dan hendak dibunuh dan diarahkan pistol ke kepalanya hendak ditembak. Matt Murdock pun mengeluarkan kemampuan supernya ya, menghajar mereka habis-habisan hingga berdarah dan babak belur, mematahkan tangan mereka dan melemparkan mereka hingga patah gitu ya tulang lehernya. Jadi dua-duanya mati guys. Sumpah ya, ini malah tambah jelimet ya permasalahan Hector Ayala ini ya teman-teman, karena sang penuntut atau pihak kepolisian itu ya mati lagi guys. Jadi aku yakin banget episode ketiga nanti ini pas tambah jelimet hukumannya, karena baik korban si dua polisi ini, mereka kan posisinya korban dan pelakunya Hector Ayala itu udah pada mati. Kesal dengan apa yang terjadi, Matt Murdock pun berteriak lagi ya guys, karena ia membunuh dua orang itu. Ya mau gimana lagi, ia harus membunuh karena mereka sudah mau menembak kepalanya ya guys. Orang waras pun pasti akan melakukan tindakan pencegahan dan melindungi diri mereka sendiri pastinya. Dan akhirnya episode kedua ini berakhir teman-teman. Wah gila sih, seru banget ya episode kedua ini sama kayak episode pertama teman-teman. Oke, itu tadi breakdown dari aku. Coba komen di kolom komentar kalau kalian ada pertanyaan. Kita tunggu lagi breakdown dari Jocasta episode ketiga dari Daredevil Born Again ini minggu depan di hari yang sama, hari Rabu ya guys. Overall, dua episode ini sangat menyajikan dan seru banget. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.